Halo kawan, jumpa lagi di Bin Channel. Minggu 14 Maret tahun 2021, saya goes di kota Solo. Kota Solo yang selalu ngangenin kawan. Maka ketika ada kesempatan berlibur, saya gunakan untuk pulang kampung, sekalian menjajal jalan aspal di kota Solo. Nah, jalan aspal ini memang terkenal halus ya di kota Solo, jadi cocok untuk road bike. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar Anda menerima notifikasi jika saya mengupload video baru. Rute pagi ini dimulai dari Jalan Veteran, kemudian ke Jalan Yosudarso, kemudian lurus menuju Jalan Slamet Riyadi, kemudian belok ke kanan ke arah Ngeladak, kemudian ketemu Jalan Jenderal Sudirman, ke Pasar Besar atau Pasar Gede sampai Jalan Urip Sumoharjo, kemudian putar balik menuju Benteng Vastenburg, masuk ke alun-alun utara, masuk keraton, menyusuri Baluwarti, tembus ke alun-alun kidul, kemudian Gading, belok ke kiri ke arah Baturono, lurus ke arah Mekonang, dan makan soto kuali Omah Sawah. Nah ini guys, destinasi terakhir adalah makan soto ya. Kita sampai di Jalan Slamet Riyadi. Jalan Slamet Riyadi ini melintang dari Purwosari sampai Ngeladak. Jalan Slamet Riyadi ini sering dipakai untuk pusat kegiatan seperti olahraga pagi, karnaval, pawai Agustusan, dan Car Free Day. Tetapi sebelum adanya pandemi COVID-19, kita ke arah timur menuju Ngeladak. Nah, di ujung Jalan Slamet Riyadi ini, di situ ada monumen patung Slamet Riyadi. Monumen dan nama Slamet Riyadi diberikan atas jasa pahlawan nasional asal Solo ini. Ceritanya ya, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 45, Riyadi memimpin tentara Indonesia di Surakarta pada masa Perang Kemerdekaan melawan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Nah, kemudian sampai setelah berakhirnya revolusi, Slamet Riyadi dikirim ke Maluku untuk memerangi Republik Maluku Selatan. Riyadi gugur tertembak menjelang operasi berakhir. Nah, karena jasanya, nama beliau diabadikan untuk jalan yang membelah kota Solo ini. Kita memasuki Jalan Jenderal Sudirman, kawan. Dulu jalan ini beraspal, tetapi sekarang dipaving. Jadi saya rasa kurang nyaman untuk bersepeda. Di sepanjang jalan ini, di sisi barat terdapat kantor pos, gedung Bank Indonesia, dan balai kota. Pasar Gede atau Pasar Besar, kawan. Ada yang menarik di setiap Imlek di kota Solo, yaitu dari jembatan sampai ke Pasar Besar penuh dengan hiasan lampion. Ini menjadi daya tarik destinasi wisata lokal dan luar kota di malam hari. Banyak warga Solo yang berkunjung di sini untuk menikmati indahnya lampion di setiap Imlek. Inilah Benteng Vastenburg, tempat untuk uji nyali ya. Tapi itu dulu, kawan. Setelah dipugar dan direnovasi, Benteng Vastenburg adalah juga merupakan destinasi wisata selain Keraton Solo.
Benteng ini juga pernah menjadi tempat sementara untuk merawat dan mengkarantina orang yang terpapar COVID-19. Nah, di selatan benteng ini terdapat Pusat Grosir Solo atau dikenal dengan PGS dan Benteng Trade Center atau dikenal dengan BTC. Di sini adalah tempat kulaan garmen dan segala macam pakaian atau kain batik. Jadi Anda bisa membeli dengan harga grosir di sini. Pusat grosir yang berada di timur Geladak ini tidak kalah ramainya dengan Pasar Klewer. Nah, di depan PGS dan BTC Anda bisa jumpai namanya Galabo. Galabo adalah singkatan dari Geladak Langen Bogan, yaitu tempat wisata kuliner malam hari di kota Solo. Geladak Langen Bogan Solo adalah arena kuliner yang hanya dibuka pada malam hari, berlokasi di sebelah timur Bundaran Geladak, tepatnya di Jalan Mayor Sunaryo, depan BTC dan PGS. Nah, kawan, cobalah main ke sini pas malam hari ya. Mari kita susuri jalan masuk ke Keraton Solo. Mulai dari Geladak ke selatan kita jumpai alun-alun utara. Nah, alun-alun yang selalu digunakan untuk sekatenan. Di utara alun-alun dan sisi timur adalah tempat lapak batu akik dan 1001 macam kacamata. Nah, kalau Anda penggemar batu akik, bolehlah sekali-kali mampir ke sini ya kawan. Kemudian kita ke selatan melewati Jalan Supit Urang, yaitu jalan yang berbentuk seperti U. Kemudian kita masuk melewati gerbang keraton. Ini juga merupakan destinasi wisata yang tidak boleh terlewatkan jika Anda traveling ke kota Solo. Keraton Solo ini sering menjadi paket wisata keraton bersamaan dengan Keraton Yogyakarta untuk turis mancanegara. Everything, the way I walk, the way I breathe, will my fate shift into the night? But here I am, same old thing, sinking deep, no ecstasy. Reality haunts the living mind. Nah, sekarang kita menyusuri Baluwarti. Ini adalah komplek kediaman prajurit keraton atau Tamtama. Jadi di sini ada gang yang bernama Tamtama 1, Tamtama 2 dan seterusnya ya. Kita sampai di alun-alun selatan atau dikenal dengan Alkit. Sebutan Alkit lebih familiar bagi warga Solo. Nah, dulu ketika saya masih SMP, saya sering berolahraga di sini ya guys. Alkit atau alun-alun kidul, saat ini setiap minggu pagi lokasi ini menjadi tempat olahraga atau berkumpul segala lapisan masyarakat di kota Solo, baik pedagang, penjual jajan pasar dan sebagainya. Saat ini saya menuju Batu Rono. Di sana sudah ditunggu oleh kawan lama untuk bersama-sama goes ke arah Bekonang dan akan bertemu dengan teman-teman lainnya yang sudah duluan.
just another day. Nah, destinasi terakhir adalah warung soto Kuali Omah Sawah ya guys. Om mari. Ya, ini Mas Doni, ini Pak Lukas. Oh, dia sering nganu. Ya, Halo. ini Bu Lucy, ini Bu Mayo, ini Om Koni. Ya. Om Subianto. Akhir kata, demikian sedikit info lokasi tujuan jika Anda berkunjung di kota Solo. Masih banyak lagi destinasi wisata sejarah atau bangunan-bangunan bersejarah yang akan saya share di lain kesempatan. Itu belum yang destinasi kuliner ya guys. Wow, kalau kota Solo ribuan kuliner nantinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagikan ke orang lain jika Anda merasa video ini berguna bagi orang lain. Sampai jumpa.